Damang dainang na ni haholongan di bagasan goan ni Tuhan ta Yesus Kristus di minggu ta sadarion kita pukama parminggota PT so ita puka parminggota aso kita pasada marohata di bagasan tangiang saat teduh martangiang mahita. Amin. Kita mulai paribadadata marende hita sian buku ende akola nomor 29 asorap jongjong mahita sude. Di bagasan guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tonde perbadia nama no palangi dohot tanoon. Amen. Sude si taonon nata bolus saun nari anggoning rohaku nada tarpatudos dopei tuhasangapan nagiot papataron ni dihita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, salehen madihami haporsayaan na mangulu, ansotoktong hami porsaya di anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Topa marohana yas di bagasan hami, paimbaru marohana nami jana pasitong, jana pahot maha persayaan nami, ansohot jana sonang rohanami, marningot nadung sesa dosa nami, harani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Taparade endeta sian buku endak kola nomor 125 ayat sada. Tabegema jolo tona ni debata na sapului, na parjolo ado Tuhan Jehovah debatamu, ulang mar debata na leban ho di balikku. Na paduahon unang banggadanganay sanga maniru penadatola, bope na diginjang ni langit, bope na ditoro ni tanoon, nada jadi sombaonmu sudenay. Na patuluhon ulang dokkon guarni debat Tuhan debatamu, muda suada dalanna, dibain di uhum debatado halak na mandokon guarnia muda suada dalanna. Napaupatkon
ingot maari sabat, anso di parbadiaho ari i, onom ari malolotmu na markarejo, barang aha pe bainommu, tapi ari papituhoni, ima ari sabat ni Tuhan debatamu. Nada jadi ho markarejo di nasadari i, bope anakmu, bope borumu, bope naposomu halak lahi, bope naposomu dadabaro, bope na pahanammu, bope halak namardagang di hutamu, dibayan di bagasan onom ari do di toppa de bata langit do tano do laut do isina sudena asa maradian maia di ari papituhoni arani i di pasu-pasu asa di parbadiai de batama ari sabati napalimahon akon patundoho di natorasmu an sololod ho mangolu di tano nan dilehen ni Tuhan de batamu diho napaonopkon ulak ko mamunujolma napapituhon ulak ko marharusuan napasalapatkon ulak ko manakko napasambilatkon ulang ho margabus mangalodonganmu napasapuluhon ulang iporrohamu di bagas ni donganmu ulang iporrohamu di dadaboru ni donganmu bope di naposona halak lahi bope di naposona dadaboru bope di lombuna bope di hajaranna bope di barang dia ni hohas ni donganmu on mana di dok ni debata taringot tutona na sapului di bayan ado Tuhan debatamu debata parimas doau na mga luluhon dosa ni ama-ama tudak danak na lopus tu sundut patuluhon dohot paupatkon di pinopar ni halak na magigi midaaw tapi holong do rohakku sa panjang na siyan sundut tu sundut di halak na marholong ni rohadiaw jana na mangoloy tonakku atong raprim mahita mangidogogo tu debata ale Tuhan debata say pargogoy mahami patuluson na humbar tuhatami. Amen. Ita parade endeta sian buku ende akola nomor 134 ayat sada. Jongjong mahita tokuma dosata tujolo ni debata martangyang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan sailehem madihami haporsayaan na mangulu anso toktong hami porsaya di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami topama rohanayas di bagasan hami paimbaru ma rohanami jana pasitong sa ipahot mahaporsayaan nami, ansohot jana sonang rohanami, marningot na dung sesa dosa nami, harani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema baga-baga ni debata taringot tuha sesaan di dosata. Songonondo hata ni debata, murdi pasorat hodo au tehe marhite dosamu, jana dilojai ho au marhite akka salaanmu au do manyai sadosamu huampuniho haraniau sendiri nadara au manyipan dosamu di bagasan rohaku asalaanmu na salpu nada be paingoti-ngototku asangapan ma di debata na diginjang. Amen. Ita parade endeta sian buki endak kola.
apistaran mangastui atami en matana marnida dohot roha naumbodo atami ansotokong maradokong bohimi mardalanami ansodirajaikong rimi mahami. Tabege majolo epistelta di mingguta sadarion. Nagabe epistel dihita di bagasan mingguta sadarion. Ima na tersurat di Yohanes ponggol 2 di ayat na parjolo lopus tu ayat 12. Songonon ma hatani Tuhan. Dung 2 ari adong mapesta ni namarbagas di kota Kana na di Galilea. Rodo tu si inang ni Jesus. Jana diotang do Jesus rap dohot akasisian niya tu pestai. Jadi dung ngabis sudena anggur didok inang ni Jesus matusia. Madung ngabis anggur ni halahi. Dia lu si Jesus ma ahado na di hagioti musianau inang. Napodo dapot dope hati hakku. Dia dungi didok inang niaima tu akaparhobas na disi. Muda di surya hamu mambayan sangana aha, bayan hamu masongoni. Adong do disi anon gunci ni aik na pinarade. Ima si pakeon dinapaias diri na halak dohot tuha perluan na asing-asing mangihut kon aturan ni ugamo Yahudi. Muat-muat 100 liter aik ma ganop guci didok Jesus matu akaparhobasi gohi hamuma akka guci dohot aik. Jadi digohi halahima lopus sirnip be. Dungi didok Jesus matu halahi. Saunari buat hamu masautik aiki jana oban matu pangurus ni pestaon. Dioban halahi ma aiki tu pangurus ni pestai. Dungi didai pangurus ni pestai ma aiki. Nadung mu bagabe anggur. Nade diboto ia sangasian dia ro angguri. Harana hum akaparhobas na manguseo naiki sajodo na mambotoi. Dungi di pion pangurus ni pestai mabayo pangolii. Didokia matubayoi anggo somal na anggur na dumenggan do parjolo di lehen halak. Jadi dung tarbahat di inu makkatamui ipean so di lehen anggur na somal. Hape disipan ho do pe anggur na dumengganon anso di paruar ho. Ima tanda ho mangan na parjolo di ben Jesus. Ima na dibayan niya di Kana na diluwat ni Galilea. Di patudhon Jesus mahasangapan niya marhite-hite hahomangani. Gabe porsaya matusia akasisian niyay. Dungi kehema Jesus. Inang niyay dohot akaanggi niya. Rap dohot akasisian niya tu Kapernaun. Disima halahi piga-piga ari. Olat ni ima sahatna. Martua doaka naumbege hata ni debata jana na marmomosi di bagasan rohana. Amen. Ita parade endeta sian buku ende akola nomor 152 ayat sada.
Tau kuma hapor saya tai rap mahita mandok. Apor saya di debata amanasun markuaso na mandok palangit do tano. Apor saya di Yesus Kristus anak di debata nasasadai. Tuharta na ditubuhon niton di parbadia. Na nanakon ni bujing-bujing si Maria. Na manaon parsahiton taran Pontius Pilatus. Diparsilakon mate ditanom manuat tubuh na toru. Ngot siyan alak na mate di ari patuluhon. Manaik tubuh na ginjang, juguk di siamun debata, ama nasun markuaso. Mula kia muse siyani, manghumi halak na mangolu do na mate. Au persaya diton di parbadia, sada parlagutan ni halak Kristen na badia. Pardonganan halak Kristen na badia, asesaan ni dosa, angongot ni pamatang, dohot hanguluan na somatak. Amen. Masuk mahita tu tangyang pangondianan. Martangyang mahita. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan karena kasih-Mu kepada kami, anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan dengan saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online di rumahnya masing-masing ya Bapa. Kiranya semua melalui kasih-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami dapat mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, secara khusus di dalam seminggu yang lalu ya Bapa, Tuhan menyertai kami di setiap apapun yang kami kerjakan. Dan kami memperoleh berkat daripada-Mu. Semuanya atas kasih karunia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini ya Bapa banyak mengalami kesulitan ya Tuhan oleh karena situasi pandemi yang belum bisa ditangani secara maksimal ya Bapa. Dan begitu juga kondisi ekonomi yang banyak menurun ya Tuhan. Kami percaya oleh penyertaan-Mu ya Bapa, berikan kami kemampuan agar kami tetap bertahan ya Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang. Kiranya Tuhan mencurahkan segala kasih-Mu kepada kami dan ajari kami ya Bapa, agar kami selalu di dalam pola hidup sehat. Karena melalui itu kami dapat menghadapi masa-masa sulit sekarang ya Bapa, di mana virus pandemi yang masih cukup mengancam kehidupan kami dalam keseharian ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Apabila di antara saudara-saudara kami ada mengalami sakit penyakit ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam kuasa kasih-Mu ya Bapa. Sehingga apabila ada sakit penyakit di dalam tubuh kami dan saudara-saudara kami, kiranya Tuhan boleh memberikan kesembuhan ya Bapa. Yang di dalam pergumulan ya Bapa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Baik pergumulan masalah pekerjaan ya Tuhan, masalah keluarga, masalah ekonomi ya Bapa. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Apabila kami selalu memohon dan meminta pertolongan dari tangan Tuhan. Bapa di surga, kalau di hari kemarin ya Bapa, di mana Tuhan telah memanggil seorang orang tua yang kami kasihi, Amang A. Marpaung, orang tua dari saudara kami Amang C.P. Marpaung Inang Boru Tarigan, di mana Tuhan atas pemanggilan-Mu kepada Amang kami memohon kekuatan daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan ketabahan di tengah-tengah
keluarga besar amang kami CP Marpaung. Biarlah penghiburan yang sejati hanya ada di dalam tangan-Mu untuk keluarga amang kami ya Bapa. Bapa di surga, begitu juga kami berdoa bagi amang dan inang kami yang sudah lansia. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Mampukan mereka ya Bapa, agar mereka hidup dalam sukacita di dalam masa tuanya ya Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan. Begitu juga Bapa, naposo bulung kami dan anak-anak kami ya Tuhan yang masih di dalam bersekolah melalui pelajaran jarak jauh ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada anak kami agar mereka dapat mengikuti tata cara pembelajaran yang pada saat ini sedang dilangsungkan oleh pemerintah kami ya Bapa. Agar anak-anak kami ya Tuhan boleh mengerti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum memperoleh pekerjaan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Sehingga nantinya mereka memperoleh pekerjaan kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membukakan pintu hati kami ya Bapa. Agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami terima dan boleh kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga ya Bapa, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman yang disampaikannya Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu. Mampukan amang pendeta kami ya Bapa di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati pelayanan amang kami dan juga keluarganya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk keutuhan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Di mana pada akhir-akhir ini terjadi konflik di dalam kehidupan bernegara kami ya Bapa. Kiranya kami berdoa melalui tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berikan kedamaian kepada bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Sehingga kami boleh hidup dengan damai di tempat kami masing-masing. Berkati para pemimpin bangsa dan negara kami ya Bapa. Agar mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pelayan-Mu ya Bapa. Pelayan gereja-Mu Tuhan secara khusus, pelayan di gereja GKPA ini ya Bapa. Dari tingkat yang teratas sampai kepada tingkat yang terendah di perlagutan masing-masing ya Bapa. Mampukan ya Bapa, agar para pelayan-Mu boleh melayani jemaat-Mu dengan baik Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai seluruh pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, kalau untuk tempat ibadah kami di sekitar ini ya Bapa, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian bagi saudara-saudara kami yang berada di sekitar ini, agar kami dapat boleh beribadah dengan baik di rumah-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan apapun yang kami minta, karena kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ita palagut ma haulta na parjolo do na paduahon, paite so hita palagut haulta tabege majolo hata ni debata. Iman atar surat di Mazmur 50 ayat 14. Haul haluaan na makaulhon tuho, debata na gumicat patulus ma janjimu tu au. Amen. Marende hita sian buku ende akola nomor 306. Ita palagut ma haulta na parjolo dot na paduahon.
pasonang ma martangiang mahita damina sumurung sian Tuhan debata ama namangguhi salut roha ima namanjagohon dohot namanyundangi roha do pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ojahan jamita nadenggan di mingguta sadarion imatar surat di Job ponggol 42 ayat 7 lalu tu ayat 17 di bahasa Indonesia Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat 17. Judul perikop keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naama. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Songoni masahatna tasambut marhite endeta. Salam memanginang Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang telah dibacakan tadi, kita akan merenungkan dalam topik renungan, yaitu melestarikan budaya. Masing-masing suku atau bangsa atau masyarakat tentu memiliki budayanya masing-masing, dan masing-masing suku atau masyarakat tentu ada upaya untuk melestarikan budayanya. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya budi dan akal. Dan secara umum pengertian kebudayaan atau budaya itu adalah hasil cipta rasa karsa manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
yang kompleks, mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat, dan tatanan sosial lainnya yang menjadi pedoman untuk diberlakukan. Upaya untuk melestarikan budaya ada berbagai macam cara. Pelestarian dimaksud agar budaya yang telah ada bisa terus terlaksana dengan baik dari generasi ke generasi, dan pelestarian merupakan usaha atau upaya untuk mempertahankan, untuk bisa dilaksanakan secara terus-menerus budaya dari masing-masing masyarakat atau daerah, dengan tujuan agar budaya yang sudah ada itu bisa terus dilaksanakan, dan ini menjadi kebanggaan, menjadi identitas dari masing-masing, dan ini juga bisa menjadi daya tarik dari suku atau bangsa yang lain. Dalam melestarikan budaya, kita sebagai orang Kristen harus tetap berpegang teguh pada prinsip iman dan keyakinan bahwa Tuhan yang memulihkan hidup kita, dan Tuhan juga yang memulihkan budaya kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara khusus melalui firman Tuhan ini, ya, dari kitab Ayub. Kitab Ayub merupakan salah satu kitab sastra. Sastra merupakan hasil budaya yang sangat tinggi, yang perlu terus dipertahankan dan dilestarikan. Kemudian bagaimana Ayub di tengah-tengah budaya masyarakat yang biasa dia hadapi, dia ikuti, ternyata Ayub tetap berpegang teguh pada prinsip iman serta keyakinannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Ayub yang tinggal di tanah Uz, ia seorang yang saleh, yang baik, yang jujur, yang takut akan Tuhan, dan menjauhi segala kejahatan. Ia mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dia mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan juga budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga Ayub dikatakan orang yang terkaya dari semua orang yang ada di daerahnya. Anak Ayub yang laki-laki sering mengadakan pesta secara bergiliran, dan juga diundang saudaranya perempuan untuk bersama-sama makan dalam pesta tersebut. Dan setelah pesta, Ayub memanggil anaknya dan untuk menguduskannya, ya, dengan memberikan korban persembahan pengampunan dosa, karena Ayub sebagai orang tua khawatir kalau anaknya telah melakukan kesalahan, melakukan dosa ketika pesta dilaksanakan. Kemudian Ayub mengalami cobaan, ujian yang begitu berat. Anak-anaknya yang 10 itu mati semuanya. Harta miliknya ludes, habis semuanya. Kisah Ayub begitu tragis, begitu ironis, begitu dramatis, sangat menyedihkan. Orang yang begitu mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan mengalami musibah, mengalami malapetaka, penderitaan yang begitu luar biasa. Istrinya menghujat dia, sahabatnya mengejek dia, iblis menertawakannya. Tetapi Ayub tetap kuat, tetap teguh dalam imannya. Dia tidak melakukan dosa. Dia tetap mengimani bahwa Tuhan yang menyertainya dalam segala keberadaan yang terjadi dalam hidupnya. Maka dari firman Tuhan ini ada 2 pokok perenungan tentang pemulihan Tuhan yang menjadi keyakinan kita atau prinsip iman kita
dalam upaya melestarikan budaya, yaitu yang pertama, Tuhan menerima permohonan ampun orang yang bersalah. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan mau mengampuni orang yang menyadari, mengakui kesalahannya. Dalam ayat 7 sampai ayat 9 dikatakan, ketiga sahabat Ayub yang bernama Elipas, Bildad dan Zofar telah berbuat kesalahan dengan tidak berkata benar tentang Tuhan. Dia berkata yang tidak pantas, yang tidak benar, yang tidak sesuai tentang Tuhan yang diimani oleh Ayub. Mereka telah bersalah dengan perkataan. Mereka telah mengucapkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Makanya kita harus berhati-hati dengan perkataan. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Memang dengan perkataan orang lain bisa terhibur, tapi dengan perkataan orang lain juga bisa terluka. Dengan perkataan orang lain bisa terhibur, tapi dengan perkataan juga orang lain bisa tersakiti. Jadi kita harus hati-hati dalam mengucapkan kata-kata kita. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ayub yang menyalahi di hadapan Tuhan? Yang pertama, Elipas mengejek Ayub, menyatakan bahwa Allah tidak mempercayai Ayub lagi. Ayub 4 sampai pasal 5 mengatakan bahwa Ayub itu sombong, jahat, tidak takut kepada Allah. Ayub pasal 15 menuduh Ayub serakah, tidak adil, serta menyatakan bahwa manusia tidak berguna bagi Allah. Ayub pasal 22. Bildad menyatakan bahwa Ayub tidak percaya Allah, dia berbuat dosa, kesetiaan manusia tidak berguna. Ini dalam Ayub pasal 22, pasal 18, pasal 25. Demikian Zofar menuduh Ayub mengatakan omong kosong dan menyuruhnya supaya Ayub tidak berbuat jahat lagi. Ayub pasal 11. Juga Zofar menyatakan bahwa Ayub itu jahat, senang berbuat dosa. Ayub pasal 20. Inilah perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh sahabat-sahabat Ayub. Dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Tuhan sangat murka melihat atau mendengar, mengetahui perkataan sahabat Ayub ini. Mereka tidak berkata benar tentang Tuhan, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar untuk beroleh pengampunan. Mereka diminta membawa korban persembahan berupa 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan sebagai korban bakaran. Ketiga sahabat Ayub ini harus datang kepada Ayub, meminta Ayub menjadi pengantara mereka untuk memohon ampun kepada Tuhan. Maka sebagai sahabat yang baik, Ayub menerima dan menyampaikan doa untuk pengampunan sahabat-sahabat Ayub. Ternyata doa Ayub diterima oleh Tuhan. Apa yang dimintakan oleh Ayub ya, dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan menerima permohonan ampun orang yang bersalah. Yang kedua, Tuhan memulihkan keadaan Ayub, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Tuhan memulihkan keadaan Ayub dengan memberi Ayub 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, para kenalan lama Ayub datang menyampaikan kata turut berduka cita dan memberikan kata penghiburan, serta memberi sejumlah uang dan juga cincin emas. Ini suatu kebiasaan yang baik, memperhatikan dan
memperdulikan, menolong sahabat saudaranya yang dalam penderitaan. Kemudian Tuhan memberkati Ayub dengan memperoleh 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina, 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan yang sangat cantik. Ayub kemudian masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya, ia melihat cucu-cucunya sampai generasi keempat. Ia hidup sampai tua, lanjut umur, dan akhirnya mati. Begitu luar biasanya pemulihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Ayub yang tetap berpegang teguh di dalam iman dan keyakinannya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 5 prinsip yang perlu menjadi pegangan kita dalam upaya melestarikan budaya. Yang pertama, kita perlu hati-hati dengan perkataan kita. Dalam upaya melestarikan budaya, dalam melaksanakan budaya, kita harus hati-hati dalam perkataan. Jangan sampai ada perkataan yang salah, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang mendatangkan murka Tuhan, perkataan yang salah tentang Tuhan, perkataan yang salah tentang kebenaran firman Tuhan. Jika ada perkataan yang salah, sebaiknya kita minta maaf kepada sesama dan mohon ampun kepada Tuhan. Dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, obat bagi tulang-tulang. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kedua, Tuhan memulihkan kita dalam upaya melestarikan budaya, sehingga budaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan telah memulihkan kehidupan Ayub dengan melipat gandakan kekayaannya, diberi umur yang panjang, diberkati dengan anak cucu yang cakap serta cantik, serta lanjut umurnya. Prinsip yang ketiga, memperhatikan, mengasihi, dan membantu saudara yang berduka atau menderita merupakan budaya atau sikap yang baik dan perlu dilestarikan di dalam terang Tuhan. Yang keempat, jangan putus asa dalam menghadapi berbagai pergumulan. Serahkanlah semua persoalan pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Dia pasti menolong kita, memberikan jalan keluar. Dalam Amsal 3 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam Mazmur 37 ayat 5-6, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Prinsip yang kelima, sangat diperlukan kehadiran kita dalam pelaksanaan budaya untuk menjadi garam, menjadi penerang, menjadi pengarah, supaya pelaksanaan budaya itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, agar terhindar dari pemahaman dan praktek kehidupan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita melestarikan budaya kita dalam terang firman Tuhan untuk dipulihkan, agar melalui budaya kita tetap memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tajagit ma marhite endeta. Amin, amin, amin. Natutudoi say marangolu anak porsayai. Say marangolu anak porsayai. Martangi yang mahita. Hale Tuhan debata amanami nama bangsa maginjang, puji-pujian dan terima kasih di pasat ronami tudupanmu.
ake madung di togu-togu jana di paingot kami sian hatamu na badiai pahot mah hatami di bagasan ngulu nami acotok tong ali Tuhan marsangat mamulia guarmu ali Tuhan marhite pelaksanaan budaya nami tong dimu to di perbadia manuturi malen gugur bisuk di hami aco sude budaya nami laksanahon ombar tulom roham jana ami padao sude ragam ni aka na maralo tu hagiot ni rohamu asi roham di hami le Tuhan ramoti mahami salut na le Tuhan aco toktong setia hami beribadah memuji dan pasangapun guarmu na badiai martangiang hami mangasahun Yesus Kristus Tuhan nami amin. Taparade ma endeta dinamarende ita tapalagut ma hauta napatuluan. Tapasahat ma haul taon tu dibata aco di pasu-pasu martangiang mahita. Ale dibata amanami na di banwa ginjang. Hodo harwani sude silele na linggan do si dua na sanggam. Hami pasahat ma sian mi tu hami gabi haul nami tu ho. Sai jagit mai gabi uap na khusus di depanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Aco me perpunahon haulon lau patung rajanmu di tengah-tengah perlakutanmu doh di kortibion. Sayukap marhonami marhite-hite toldimu acumur hami tanda silelen mitu hami acumur inggasan menekor terima kasih Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banwa ginjang pinurbadia maguarmu Roma harajaanmu tulus marohamu songon di banwa ginjang son musay di tanoon len madihami pangunami ganupari sadarion sesa madosa nami songon hami manyesa dosa nidogan nami na mardosa di hami ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan tapi palua mahami sian pangagoi. Jagit kamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahu. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jana asi marohana midaho. Diadukun Tuhan debata ma bohina tuho
jana di pasahor ma damena di ton limuno. Amin. 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 Horas Kamanginang, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, salam rindu. Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah kita tetap semangat menghadapi kenyataan hidup ini. Kita tetap sedia untuk terus beribadah kepada Tuhan. Horas.